Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa hal. Yang pertama mengenai analisis internal dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah gagasan produk baru. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan analisis produk baru. Nah, kita bahas yang pertama yaitu analisis internal dan eksternal. Apa itu analisis internal dan eksternal? Nah, analisis internal dan eksternal ini sering disebut dengan analisis SWOT, yaitu strike, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis internal. Analisis internal itu terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kekuatan atau sering disebut dengan strike. Kemudian yang kedua adalah faktor kelemahan atau yang disebut dengan weakness. Nah, apa itu faktor kekuatan? Faktor kekuatan adalah kondisi internal atau kondisi dari dalam yang menjadi pendorong keberhasilan untuk meraih suatu posisi unggul dalam menghadapi pesaing atau menghadapi persaingan. Jadi suatu dorongan yang dapat mendorong untuk meraih keberhasilan dalam menghadapi sebuah persaingan dalam berbisnis atau dalam berusaha. Contohnya adalah dari segi sumber daya manusia, misalnya memiliki sumber daya manusia yang profesional, kemudian memiliki expertise, kemudian moralitas serta loyalitas yang tinggi. Kemudian contoh dari segi sumber daya keuangan, misalnya kinerja dan ketersediaan investasi dana atau dana investasi. Kemudian dari segi sumber daya informasi misalnya, yaitu memiliki informasi superior dan memiliki network. Itu pengertian daripada kekuatan. Kemudian pengertian daripada kelemahan adalah suatu kondisi dari dalam atau kondisi internal yang menghambat keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam capaian tujuannya itu suatu keberhasilan tadi. Ada suatu penghambat dari dalam. Nah, contohnya misalnya manajemen sumber daya manusia, sistem spoil misalnya. Sumber daya manusia itu menggunakan sistem spoil. Kemudian perilaku organisasi yang sipit atau rigid. Nah, kemudian itu tadi pengertian atau faktor-faktor daripada analisis internal. Kemudian faktor atau analisis eksternal juga terdapat dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor peluang atau disebut dengan opportunity. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor tantangan atau threat. Nah, apa itu faktor peluang? Faktor peluang adalah suatu kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan misinya. Nah, contohnya adalah pemerintahan, yaitu deregulasi, kemudian debirokratisasi, kemudian memiliki investor atau pendana swasta, atau pemberian tax holiday. Nah, itulah pengertian daripada peluang. Kemudian pengertian daripada ancaman atau tantangan adalah kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan mencapai tujuan suatu perusahaan. Contohnya adalah dari segi ekonomi misalnya, yaitu adanya resesi global, kemudian tingkat inflasi tinggi. Nah, kemudian contoh dari sosial adalah misalnya kemerosotan nilai moral, kemudian pemakaian obat-obatan terlarang. Kemudian contoh dari teknologi misalnya salah kelola. Itu adalah pembahasan kita mengenai analisis internal dan eksternal. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu gagasan produk baru. Nah, gagasan atau ide. Nah, jadi sebelum kita dalam perusahaan, sebelum untuk membuat suatu produk, maka harus ada suatu gagasan atau ide untuk mewujudkan produk tadi. Nah, jadi yang pertama adalah pengembangan dan pengujian konsep atau konsep development and testing. Nah, suatu ide atau gagasan yang telah lolos penyaringan, selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Nah, kita membahas masalah konsep produk. Nah, dalam hal ini, konsep produk itu berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Itulah pengertian daripada gagasan produk. Nah, sedangkan konsep produk adalah versi terinci dari ide
yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. Kemudian arti daripada citra produk atau image adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon pembeli. Nah, itu pembahasan mengenai konsep produk. Kemudian yang kedua adalah pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Nah, pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Nah, bagian pertama adalah menjelaskan ukuran, kemudian struktur, dan tingkah laku pasar sasaran. Kemudian penempatan produk yang telah direncanakan, kemudian penjualan, kemudian bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Nah, itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan. Nah, jadi menguraikan masalah harga produk yang direncanakan berapa dan sebagainya. Kemudian strategi distribusi atau penyaluran, kemudian dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Nah, jadi biaya pemasaran selama tahun pertama itu harus direncanakan. Kemudian bagian yang ketiga adalah menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini. Itu adalah mengenai pengembangan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah pengujian pasar atau marketing testing. Nah, pengujian pasar ialah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik dan mengetahui bagaimana konsumen dan penyalurnya itu mengelola, memakai, dan membeli ulang produk itu dan seberapa luas pasarnya. Nah, kemudian komersialisasi. Nah, jadi tahap komersialisasi ini tahap yang terakhir, yaitu menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi penyaluran, peluncuran atau launching strategi produk baru ke pasar. Dalam melemparkan suatu produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, pada siapa, dan bagaimana. Kapan produk itu diluncurkan atau dilaunchingkan. Kemudian di mana? Nah, di mana pasar yang tepat untuk produk yang dibuat itu, di mana pasar yang tepat? Nah, karena setiap produk atau setiap suatu misalnya barang atau suatu produk itu memiliki pasar atau market masing-masing. Kemudian kepada siapa? Nah, ini hampir berkaitan. Pada siapa produk itu dikenalkan atau dijual? Kemudian bagaimana cara penyaluran? Bagaimana cara pelauncingannya? Nah, itulah mengenai gagasan produk baru. Kemudian kita bahas yang ketiga adalah identifikasi dan analisis peluang baru. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai pengertian identifikasi dan analisis peluang baru. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun usaha yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Nah, identifikasi berarti tanda kenal diri atau penetapan identitas seseorang, seseorang, benda, dan sebagainya. Sedangkan peluang berarti kesempatan baik yang jangan disia-siakan. Nah, jadi setiap peluang itu adalah kesempatan baik, jadi jangan sampai disia-siakan. Nah, usaha merupakan kegiatan dengan menggerakkan atau mengerahkan semua pikiran, tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, identifikasi peluang usaha merupakan penetapan kesempatan yang baik untuk menciptakan suatu kegiatan dan menggerakkan atau mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai identifikasi, yaitu cara mengidentifikasi dan menganalisis peluang baru atau usaha baru. Peluang usaha bukanlah peluang jika kita tidak sanggup menemukan tindakan yang mungkin dan layak untuk mewujudkan. Adapun persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan adalah berpikir positif, kemudian optimis, kemudian bersedia bekerja keras dan mau mendengarkan orang lain, kemudian mengakui kesalahan, dan mau percaya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi itu ya
kunci utama dalam suatu bisnis atau dalam suatu perusahaan, dalam suatu mengembangkan suatu produk adalah ada yang pertama tadi, selalu berpikir positif bahwa ya kita kerjakan, kita buat ini pasti akan menghasilkan hal yang besar atau suatu yang besar. Kemudian optimis, yaitu semangat, tidak mudah menyerah. Kemudian bersedia bekerja keras. Nah, jadi setelah optimis, semangat, dia juga harus bekerja keras, tidak malas-malasan. Kemudian mau mendengarkan orang lain, maksudnya mendengarkan daripada saran-saran atau kritik-kritik yang membangun. Kemudian mengakui kesalahan. Jadi apabila melakukan suatu kesalahan, maka dia mengakui. Nah, ketika mengakui, maka ada niat untuk perbaikan supaya tidak lagi mengalami atau melakukan sebuah kesalahan. Dan mau percaya bahwasanya hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Maksudnya adalah supaya kita ini jangan sampai hari ini sama atau tidak ada perbedaan daripada hari kemarin. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai kewirausahaan yang berkaitan dengan analisis internal dan eksternal, kemudian gagasan produk baru, dan identifikasi dan analisis peluang baru. Mungkin cukup sekian saja materi kita hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit penyampaian tadi bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para penonton semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.